Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Karena identitas dan posisi mereka yang berbeda, kekayaan antara Kaisar Barbar dan Raja Serigala Biru juga jauh dari sama. Meskipun keluarga kerajaan Barbar juga mengendalikan pajak, tapi tidak semua pajak yang dikumpulkan dihabiskan oleh keluarga kerajaan Barbar. Semua suku Barbar akan dikenakan pajak. Bagaimanapun juga, nenek moyang para tokoh biadab ini juga merupakan pahlawan yang menemani Kaisar Barbar untuk menyelamatkan suku Barbar. Karena Kaisar Barbar dapat berbagi manfaat, mereka juga bisa, tetapi seberapa besar? Setelah sebagian bangsawan biadab berpisah, pajak yang tersisa tidak dapat sepenuhnya digunakan oleh keluarga kerajaan Barbar. Berbagai konstruksi kotak, konstruksi militer dan politik, dan semua aspek suku Barbar semua membutuhkan uang. Pajak yang benar-benar dapat jatuh ke tangan keluarga kerajaan Barbar sebenarnya hanya 1/12. Meskipun dibandingkan dengan bangsawan Barbar lainnya, keluarga kerajaan Barbar menerima manfaat paling banyak. Tetapi jika dibandingkan dengan keluarga kerajaan Serigala Biru, itu terlalu jauh. Di sini, perlu untuk berbicara tentang awal pembentukan klan Barbar dan Serigala Biru. Suku-suku Barbar dikelompokkan bersama karena suku-suku Barbar dilahirkan sebagai makhluk suka berteman. Alasan mengapa mereka hidup bersama adalah untuk melawan bencana bersama. Terus terang, alasan mengapa suku-suku Barbar berkumpul bersama adalah bahwa ketika mereka bertemu Serigala Biru, pasangan mereka pergi ke makanan meriam dan mencari waktu untuk melarikan diri. Tentu saja, jika Serigala Biru memilih dirinya sendiri, maka dia hanya bisa mengakui bahwa dia kurang beruntung. Alasan paling mendasar mengapa suku-suku Barbar berkumpul adalah untuk mengalihkan perhatian musuh dan meminimalkan bahaya. Suku Barbar selalu memiliki pemikiran seperti ini. Itu 10.000 sapi biadab, 10 mati sehari, yang bukan masalah besar. 10 kematian sehari, itu kemungkinan 1/1000, tidak terlalu buruk, hanya ditangkap sendiri. Ini adalah alasan utama komunitas Barbar. Keluarga Serigala Biru tidak. Alasan mengapa klan Serigala Biru berkumpul bersama adalah karena kekuatan mereka terlalu lemah. Jika hanya seseorang, sulit bagi mereka untuk mengalahkan banteng yang kuat dan kuat. Hanya ketika kekuatan semua orang terkondensasi bersama mereka bisa berburu liar di padang rumput yang luas ini. Bagi keluarga Serigala Biru, pentingnya menjadi kakak laki-laki adalah yang paling penting. Ada 7 atau 8 serigala terkecil. Yang lebih besar bahkan memiliki ratusan atau ribuan. Memerintahkan begitu banyak mitra untuk bertarung bersama pada saat yang sama membutuhkan banyak kebijaksanaan. Komunitas ternak liar sangat besar. Sekali perintahnya tidak tepat, atau waktunya salah. Jadi, jika puluhan ribu banteng bergegas, jangankan ratusan, ribuan serigala biru. Bahkan jika ada lebih banyak serigala biru, di depan komunitas banteng yang sangat kejam, itu hanyalah rumput dan mustard. Oleh karena itu, sebagai pemimpin tim, Raja Serigala tidak hanya harus memiliki kecerdasan tinggi, tetapi juga memiliki strategi tinggi dan kemampuan komando tempur yang sangat tinggi. Bisa dikatakan, kekuatan paket serigala sepenuhnya ditentukan oleh Raja Serigala dari paket serigala ini. Dalam keluarga Serigala Biru, ada pepatah seperti, seekor kawanan yang dipimpin oleh seekor singa dapat mengalahkan seekor singa yang dipimpin oleh seekor domba. Untuk suku Serigala Biru, karena kelemahan kekuatan individu, mereka sangat mementingkan kekuatan kelompok. Kekuatan suatu kelompok ditentukan oleh pemimpin. Kelahiran Raja Serigala Biru sama sekali berbeda dari kelahiran Kaisar Barbar. Ratusan juta tahun yang lalu, di padang rumput ternak liar, ada 10 juta komunitas Serigala Biru. Antara berbagai komunitas Serigala Biru, dalam rangka bersaing untuk alasan perburuan, kompetisi untuk wilayah, tahun-tahun perang berturut-turut. Dalam tahun-tahun perang berturut-turut, generasi pertama Raja Serigala Biru memerintahkan pasukannya. Dengan kebijaksanaan luar biasa, dengan strategi yang mendalam, dengan kemampuan memerintah yang berbakat, Raja Serigala generasi pertama menyapu semua lawan di padang rumput Serigala Biru. Pada akhirnya, generasi pertama Raja Serigala Biru menyatukan klan Serigala Biru dan membangun kota Raja Serigala Biru untuk menjadi raja dari seluruh klan Serigala Biru. Dengan kata lain, suku Serigala Biru saat ini adalah keturunan dari suku Serigala Biru yang ditaklukkan oleh Raja Serigala generasi pertama. Meskipun saya tidak bisa melakukannya di rumah. Tapi dari perspektif tertentu, semua orang dari klan Serigala Biru adalah pelayan dari Raja Serigala Biru. Raja Serigala Biru adalah penguasa semua orang Serigala Biru. Meskipun, seperti Kaisar Barbar, Blue Wolf King hanya bertanggung jawab atas perpajakan. Tetapi Kaisar Barbarian hanya dapat membayar 10 pajak. Blue Wolf King bisa mendapatkan semua pajak. Semua suku Serigala Biru adalah pelayan Raja Serigala Biru, dan dia tidak perlu membagikan uang kepada siapapun.
Adapun pembangunan keluarga Serigala Biru, tidak perlu membayar untuk Raja Serigala Biru. Selama perintah diberikan, secara alami akan ada seseorang yang melakukannya dengan baik, semuanya wajib dan gratis. Karena itu, dalam ratusan juta tahun, keluarga kerajaan Serigala Biru, yang memiliki setengah dari kekayaan klan Serigala Biru, benar-benar kaya. Bahan-bahan lain, serta berbagai harta tidak akan banyak bicara untuk saat ini. Dalam seluruh Trisri Wolf King, berbagai harta langka dapat digambarkan sebagai gunung. Bayi langka di luar, di rumah harta Raja Serigala, tetapi seperti batu biasa tumpukan dan baris itu hampir biasa. Hal yang paling luar biasa tentang No. 4 Doppelganger adalah bangunan besar dari Trisri King Wolf. Di medan perang Suire tingkat tinggi, satu-satunya mata uang yang beredar adalah tulang semangat berwarna-warni. Pajak yang disebut adalah semua tulang semangat berwarna-warni. Keluarga Serigala memiliki lebih dari 300 juta orang. Pajak yang dikumpulkan setiap tahun adalah angka astronomi. Bahkan jika Wolf King terlalu boros, tidak ada biaya sama sekali. Raja Serigala menumpuk banyak tulang roh warna-warni. Dengan berlalunya waktu, tulang roh berwarna-warni telah bersentuhan untuk waktu yang lama, dan energi masing-masing akan mulai melakukan dan beredar satu sama lain. Setelah puluhan ribu tahun saling infiltrasi, erosi, dan bahkan integrasi. Pada akhirnya, tulang roh berwarna-warni ini akan menyatu dari 10 juta keping menjadi utuh. Ketika Anda melihatnya, itu terlihat seperti kristal berwarna-warni dan transparan. Keberadaan semacam ini, yang dibentuk oleh fusi dan fusi tulang roh warna-warni, tampak seperti kristal warna-warni, dan disebut kristal roh warna-warni. Yang disebut kristal roh warna-warni adalah kristal yang dibentuk oleh agregasi tulang roh berwarna-warni. Kristal roh warna-warni dengan ukuran batu bata persegi biasa terbuat dari 100 juta keping tulang roh warna-warni. Dengan kata lain, sepotong kristal roh warna-warni mengandung energi 100 juta tulang roh warna-warni. Tetapi pada saat ini, di depan No. 4 Doppelganger, dinding dan tanah Trisri raksasa-raksasa Wolf King ini sepenuhnya ditumpuk dengan kristal roh warna-warni ini. Sekilas, dalam harta karun lebih dari 300 meter, bahkan ruang ganti yang baru saja memasuki pintu dibangun dengan setidaknya puluhan ribu kristal roh berwarna-warni. Hanya bahan bangunan ruang ganti seperti itu yang triliunan tulang roh warna-warni. Ini terlalu boros. Namun, jika Anda memikirkannya untuk lebih dari 300 juta orang keluarga Serigala Biru, keuntungan dan pajak satu tahun dapat mencapai beberapa triliun. Akumulasi dalam ratusan juta tahun, adalah wajar untuk mengumpulkan begitu banyak kekayaan. Awalnya, Avatar keempat hanya ingin mengambil terburu-buru panik dan meninggalkan. Tapi melihat harta karun Raja Serigala, tumpukan harta. Lihatlah harta karun bawah tanah yang sangat besar, yang sepenuhnya dibangun dari kristal roh berwarna-warni. Avatar keempat membuat keputusan secara instan. Jangan pergi. Selanjutnya, ia harus merevisi tujuan dan rencananya. Dia ingin tinggal dan menjadi kaisar klan Serigala. Perhatikan, ambisi Doppelganger nomor 4 bukanlah tata untuk menggantikan Raja Serigala, tetapi untuk menjadi kaisar keluarga Serigala Biru. Setelah punya rencana, Avatar keempat tidak membuka harta karun di rumah harta karun, tetapi menyegel seluruh rumah harta karun. Perlu disebutkan, Raja Serigala Biru mati begitu tiba-tiba. Dia tidak pernah berharap bahwa dia akan ditembak di jalan di depan istana oleh rakyatnya sendiri. Karena itu, berbagai organ dan berbagai formasi di rumah harta belum dibuka. Jika ini tidak terjadi, Avatar keempat ingin memasuki harta karun. Bukannya Anda tidak bisa masuk. Intinya adalah bahwa bahkan jika Anda bisa masuk, itu tidak akan begitu cepat. Tidak lebih dari 10 tahun. Jangan gunakan cara kekerasan. Sangat mustahil untuk membuka rumah harta ini dari luar. Tapi sekarang, Doppelganger nomor 4 tidak memiliki masalah ini. Membuka semua institusi, memulai semua lingkaran sihir, tutup semua saluran. Setelah mengaktifkan semua formasi di rumah harta, seluruh Trisri Wolf King terkubur di bawah tanah. Kecuali banyak sumber daya manusia dan material digunakan untuk sepenuhnya membasmi istana besar ini. Kemudian gali sampai ke bawah untuk menggali Trisri King Wolf. Namun yang jelas, ini jelas bukan sesuatu yang dapat dicapai dalam 1 atau 2 tahun. Bahkan, jika bukan karena kematian mendadak Raja Serigala, bahkan lorong dan gerbang harta karun tidak punya waktu untuk memblokir. Belum lagi membobol harta karun. Bahkan jika Anda ingin menemukan lokasi rumah harta karun, saya khawatir itu tidak mungkin. Harta karun Raja Serigala tidak berada di bawah aula Raja Serigala. Di bawah aula Raja Serigala, hanya ada satu bagian ke rumah harta Raja Serigala. Saluran di bawah Wolf King's Hall adalah labirin besar. Saat ini, akses ke rumah harta nyata telah ditutup. Dari luar, itu tampak seperti dinding lorong. Tanpa membuka organisasi dan formasi, tidak ada yang bisa mencapai harta karun sepenuhnya. Blue Wolf King masih berada di labirin, menyiapkan harta karun palsu. Harta karun ini juga dibangun dari kristal roh warna-warni. Harta karun di rumah harta karun juga ditumpuk seperti gunung. Rumah harta ini tidak palsu.
Rumah harta karun yang terletak di labirin ini mungkin hanya rumah harta sementara. Setelah bayi menumpuk lebih banyak, ia akan diangkut ke rumah harta karun nyata untuk bersembunyi sekaligus. Kalau tidak, mengirim beberapa potong setiap hari terlalu membosankan dan merepotkan. Setelah menutup bagian ke harta karun nyata, bahkan jika seseorang memasuki labirin yang mulia, dia akan bingung dengan rumah harta karun palsu. Bahkan jika Anda tidak bingung, Anda tidak akan pernah menemukan harta karun yang nyata. Karena itu, avatar nomor 4 sangat nyaman. Sepanjang jalan dari Wolf King Hall, pada tanggal 4, avatar memanggil lebih dari 3 juta tentara barbar. Pada hari-hari berikutnya, pasukan 3 juta sapi biadab ditempatkan di kota Raja Serigala Biru. Selama keempat gerbang itu disimpan, sama sekali tidak ada yang menyerang. 10.000 langkah mundur. Bahkan jika klan Serigala Biru memiliki jalan rahasia, itu tidak ada artinya membunuh Raja Serigala Biru sepanjang jalan. Dalam perkelahian jalanan di jalan, keluarga Serigala Biru jelas bukan lawan dari keluarga barbar. Kekuatan klan Serigala Biru didasarkan pada kuda perang darah merah dan panah berduri. Hanya ketika keduanya bergabung satu sama lain, mode terpecahkan penembak Serigala Biru ditetapkan. Dan sekali di kota, biarawan klan Serigala Biru menjadi seekor ikan di atas talenan dan dirusak oleh siapapun. Bahkan jika ras Serigala Biru secepat angin. Tapi selama tentara barbar terjebak di ujung jalan atau gang, lalu dia mengangkat perisainya dan terus menekan. Tanyakan saja, di mana prajurit Serigala Biru itu bersembunyi. Kecuali mereka bisa terbang, tidak ada kemungkinan lain selain kematian. Penembak Serigala Biru tidak cocok untuk mempertahankan kota, atau untuk pengepungan. Mereka tak terkalahkan hanya di padang belantara terbuka. Begitu sampai di kota, mereka adalah kura-kura di dalam guci, dan hanya bisa menunggu orang untuk menangkap dan membantai. Ini hanya bisa hidup di kota Raja Serigala Biru yang berpenduduk lebih dari 3 juta orang, hanya bisa hidup lebih dari 3 juta tentara barbar. 3 juta tentara barbar didasarkan pada kebutuhan untuk menjaga hanya 4 gerbang. Anda pasti dapat mempertahankan seluruh kota kerajaan sebagai sup emas. Sedangkan untuk makanan, tidak perlu khawatir sama sekali. Selanjutnya, avatar keempat akan membubarkan semua wahana serigala yang ganas. Suku Serigala Biru memiliki total 3.000 kota Serigala Biru dan 30.000 kota Serigala Biru. Setiap kota memiliki 10.000 orang, total 300 juta orang. Oleh karena itu, total 33.000 wahana serigala sengit akan memiliki tujuan mereka sendiri. Di antara mereka, pada intinya, 3.000 biksu Serigala Biru dengan 80 tingkat tubuh pertempuran akan dilarikan ke 3.000 kota Serigala Biru masing-masing untuk mengambil alih kepemimpinan kota. 30.000 pengendara serigala sengit lainnya masing-masing bertanggung jawab atas kota Serigala Biru. Dengan kematian Raja Serigala Biru, seluruh keluarga Serigala Biru akan kembali ke periode negara-negara berperang. Sampai munculnya Raja Serigala baru, seluruh keluarga Serigala Biru akan benar-benar kacau. Kelahiran Raja Serigala yang baru harus dalam 100 tahun. 100 tahun ini juga merupakan peringatan 100 tahun ketuhanan Chu Xingyun, meninggalkan medan perang Suire Senior. Setelah 3 tahun persiapan dan pelatihan yang cermat, 3.000 pengendara serigala ganas, dan 30.000 petugas serigala ganas meninggalkan kota Raja Serigala Biru secara bertahap dan berkelompok. Menurut urutan avatar keempat, 3.000 anggota inti pengendara serigala yang ganas akan duduk di 3.000 kota serigala biru dan berusaha untuk menjadi penguasa 3.000 kota serigala biru. Tentu saja, tidaklah cukup untuk menunggangi 3.000 serigala ganas ini. Bahkan jika mereka ditutupi dengan besi, berapa banyak paku yang bisa mereka pukul? 3.000 anggota inti naik serigala sengit, masing-masing ditugaskan 10 petugas serigala sengit. 10 pelayan serigala ganas ini akan membentuk pasukan mereka sendiri untuk mendukung 3.000 serigala ganas yang mengendarai anggota inti, sehingga mereka dapat berdiri lebih tinggi dan memiliki hak yang lebih besar. 30.000 petugas serigala yang ganas akan membentuk tim 1.000 orang. 30.000 pelayan serigala yang ganas akan membentuk pasukan sebanyak 30 juta. Dengan dukungan 30 juta pasukan ini, anggota inti dari 3.000 kavaleri serigala sengit lebih cenderung duduk di atas tahta penguasa kota. Bahkan jika masih ada lawan, anggota inti dari 3.000 pengendara serigala yang sengit juga dapat bergabung untuk membantu satu sama lain. Tentu saja, semua ini didasarkan, jika Anda ingin membentuk tim, itu tidak cukup. Jelas tidak cukup kuat, itu pasti bisa membangun tim. Yang paling penting untuk membentuk tim adalah pendanaan. Tanpa dukungan keuangan yang memadai, sangat mustahil untuk mempertahankan tim. Untungnya, avatar keempat tidak pelit. Untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, avatar keempat membuka perbendaharaan suku Serigala Biru, dan menyerahkan tulang berwarna-warni yang ditimbun dalam beberapa ratus tahun terakhir kepada 30.000 pengendara serigala yang sengit. Dengan uang ini sebagai dukungan, masih tidak mudah untuk membentuk tim. Tapi setidaknya, semuanya mungkin. Anggota inti dari 3.000 pengendara serigala sengit menjadi penguasa dari 3.000 kota serigala biru, yang hanya merupakan tujuan dari tingkat akhir. Padahal, situasi ini sama sekali tidak mungkin.
Faktanya, tidak harus demikian, setiap orang menjadi penguasa sebuah kota. Selama anggota inti dari 3.000 pengendara serigala yang sengit dapat menjadi jenderal di semua kota. Dan itu sudah cukup untuk memiliki kekuatan besar di tangan, dan pasukan yang cukup besar dengan kekuatan yang cukup. Sekali sehari tren umum akan menjadi, Avatar keempat hanya perlu berdiri dan menjabat tangannya. Lebih dari 3.000 pasukan merespons. Dalam waktu singkat, Avatar keempat dapat mengumpulkan 30 juta pasukan serigala biru. Pasukan sebesar ini, siapa yang bisa bertarung? Siapa yang bisa menolak? Untuk mempertahankan 30 juta pasukan ini, dalam 100 tahun ke depan uang yang diperlukan untuk dikonsumsi oleh Avatar keempat hanyalah angka astronomi. Tapi, selama Anda bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan, jadilah Kaisar Serigala pertama dari keluarga Serigala Biru. Lalu, tidak peduli berapa banyak uang yang Anda habiskan sekarang, Anda akan dapat memperolehnya berkali-kali puluhan kali, dan tak terhitung kali di masa depan. Dalam 100 tahun ke depan, 3.000 wahana serigala yang ganas tidak mengecewakan perpecahan No. 4. Mereka juga tidak mungkin mengecewakan perpecahan No. 4. Lagi pula 3.000 wahana serigala ganas, tubuh pertempuran telah mencapai dan melampaui tingkat ke-80. Dalam seluruh keluarga serigala biru, ini jelas merupakan master paling top. Di tangan 3.000 pengendara serigala yang sengit, ada ledakan besar taring. Selain itu, ada banyak paku ledakan berkualitas tinggi. Plus, ada avatar nomor 4 di belakang, terus menghasilkan uang dan perencanaan. Dengan perhitungan mental dan, hanya dalam 30 tahun, anggota inti dari 3.000 penunggang serigala sengit semuanya telah menjadi jenderal di kota-kota serigala biru. Setiap anggota inti dari perjalanan serigala yang ganas memiliki 10 jenderal dan puluhan ribu jenderal di bawah komandonya. Alasan mengapa hanya ada 10.000 bukan karena tidak ada yang bisa mengumpulkannya. Kuncinya adalah bahwa sumber daya keuangan Avatar nomor 4 hanya dapat mempertahankan tingkat pasukan ini. Dari 3.000 kota, setiap kota memiliki 10.000 pasukan, jadi ada 30 juta pasukan. Untuk pasukan besar seukuran ini, bahkan jika ada harta karun Raja Serigala di tangan Avatar keempat sangat sulit untuk didukung. 30 Blue Wolf City. Di setiap kota Serigala Biru, ada puluhan juta biarawan klan Serigala Biru di Wajan. Karena klan Serigala Biru makan terlalu banyak dan lapar. Perlombaan Serigala Biru adalah perlombaan di mana semua orang adalah. Jika Anda tidak berada di garis depan untuk pertama kalinya, saya khawatir bahwa orang-orang dari keluarga Serigala Biru akan lapar dan marah jika mereka tidak menunggu mangsanya dikembalikan. Untuk keluarga Serigala Biru, bahkan jika Anda baru saja selesai makan, Anda tidak bisa santai. Karena jika mereka tidak menemukan makanan berikutnya sesegera mungkin, mereka akan lapar. Setelah menghabiskan 30 tahun, 3.000 anggota inti pengendara serigala yang ganas telah menjadi jenderal dari 30 kota Serigala Biru. Namun meski begitu, mereka sebenarnya hanya mendapatkan pijakan. Di daerah perkotaan, ada lebih dari 10 juta orang. Puluhan ribu tentara dan kuda hampir tidak bisa mengangkat terlalu banyak badai. Jadi, meskipun sekarang, ada lebih dari 30 juta pasukan di tangan Avatar No. 4. Tetapi lebih dari 30 juta pasukan ini, tersebar di 30 wilayah perkotaan, seperti segelintir biji wijen, yang ditaburkan di pantai, dan mereka tidak terlalu mencolok. Untungnya, klon nomor 4 tidak terburu-buru. Saya tidak pernah berpikir untuk menyatukan seluruh keluarga Serigala Biru dalam waktu singkat. Perang bersatu yang melibatkan suatu ras belum pernah selesai dalam beberapa tahun. Biasanya dibutuhkan beberapa generasi untuk bekerja tanpa lelah untuk menyelesaikan dan menyadarinya. Waktu terus berlalu hari demi hari. Seiring berjalannya waktu, di bawah rencana Doppelganger nomor 4, lebih dari 3.000 anggota perjalanan serigala ganas diprovokasi untuk menginspirasi perang antara daerah perkotaan. Misalnya, dua kota yang berdekatan A City dan B City. Para jenderal serigala ganas di dua wilayah perkotaan dapat sepenuhnya bergabung dan merencanakan bersama. Di antara gesekan yang konstan, aroma mesiu di antara kota-kota besar semakin kuat dan kuat. Namun, di bawah intervensi penguasa kota, para biksu dari suku Serigala Biru sangat terkendali. Bahkan jika gesekan terjadi, mereka bertahan dengan paksa. Jangan memperluas situasi sepenuhnya. Namun, di lebih dari 3.000 wilayah perkotaan, ada lebih dari 3.000 konspirator bekerja bersama, dan tidak ada gunanya bagaimana menghindari dan bagaimana menjalani konspirasi. Saya tidak tahu siapa yang memulainya lebih dulu. Saya tidak tahu siapa yang menyebabkan masalah. Singkatnya, perkelahian yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi di wilayah 30 distrik suku Serigala Biru. Bersama-sama, perang adalah surga bagi para konspirator. Di bawah ahli strategi Doppelganger nomor 4, 30 juta pasukan tiba-tiba berkumpul bersama, membentuk puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan pasukan. Telan klik-klik kuat itu dan bunuh mereka sepenuhnya. Dalam sekejap. Tetapi mereka bubar dalam sekejap dan bergabung ke padang rumput yang luas. Itu hanya pasukan jutaan. Tetapi dalam sekejap mata, tidak ada yang ditemukan. Bahkan jika seseorang datang untuk menyelidiki di dekatnya, tidak ada informasi yang berguna sama sekali.
Di bawah ketidakpastian, 3.000 serigala ganas mengendarai puluhan ribu orang, seperti iblis yang menghantui. Di klan Serigala Biru, kavaleri horor ini disebut wahana setan. Setelah perang dimulai, akan sulit untuk mengakhiri. Tentara di sisi yang berlawanan membunuh seluruh keluarga, kebencian tidak dapat didamaikan. Sulit untuk membalas ke sini. Tetapi sebagai hasilnya, ayah atau saudara lelaki dari pion yang berlawanan terbunuh di sini. Dengan keluhan dan keluhan, begitu perang dimulai, perang tidak lagi bisa dihentikan. Avatar keempat bersembunyi di Blue Wolf King City, dan mengendalikan serta memanipulasi situasi seluruh Blue Wolf Crestland dari jarak jauh. Sekarang, dengan Dewa Chu Xingyun, teknik tubuh Tianlei dibuka. 9 avatarnya tidak perlu lagi dengan sengaja memperbaiki perang. Dalam beberapa dekade terakhir, avatar nomor 4 tinggal di istana Blue Wolf City hampir setiap hari, dengan gila menyerap energi dalam kristal roh berwarna-warni untuk meningkatkan mana dan budidayanya. Dalam 50 atau 60 tahun. Pada avatar keempat, dinding rumah harta karun Wolf King telah dihancurkan untuk sebagian kecil. Semua kristal roh warna-warni yang dibongkar diserap dan diubah menjadi mana dan budidaya. Diubah menjadi Raja Serigala. Terbatas oleh dunia, kecepatan menggambar kristal roh berwarna-warni sangat lambat. Dan, juga dibatasi oleh kerajaan, Raja Serigala tidak bisa menyerap banyak mana sama sekali. Namun, Chu Xingyun memadatkan Yuanshan virtual, tetapi tidak memiliki masalah ini. Roh primitif virtual awalnya adalah bagian dari roh primitif Chu Xingyun yang kacau. Tidak ada batasan untuk roh primordial yang kacau. Tidak peduli berapa banyak kristal roh berwarna-warni, mereka dapat dicerna dan diserap. Dan jika itu adalah Raja Serigala, semuanya akan sangat berbeda. Meskipun menjadi orang pribumi di medan perang senior Taiko, kekuatan bertarung dari Wolf King sangat kuat. Namun, kekuatan ini lebih berasal dari tubuh pertarungan Raja Serigala, bukan dari ranah. Di medan perang Taiko canggih, aliran udara kacau di mana-mana, serta udara yang sangat teduh. Di medan perang Taiko canggih, mantra apapun tidak dapat dilemparkan. Bahkan jika itu bisa dilemparkan, itu hanya bisa dilemparkan dalam jarak dekat, tetapi tidak bisa dilepaskan dari jarak jauh. Di dalam medan perang Suire tingkat tinggi, sama sekali tidak ada cara untuk merasakan langit dan bumi. Karena saya tidak merasakan jalan surga, maka orang-orang pribumi di medan perang Suire yang tinggi tidak memiliki cara untuk mengembangkan Tao, tidak ada cara untuk meningkatkan ranah, dan bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk memiliki Chaos Primordial God. Jadi, bahkan jika dia memiliki gunung harta, nafsu makan serigala raja terlalu kecil. Tidak bisa mencerna dan menyerap terlalu banyak warna linggu. Sampai-sampai, terlalu banyak tulang roh berwarna-warni yang menumpuk di sana, dan mereka semua terkondensasi menjadi kristal roh berwarna-warni. Tapi tubuh perang nomor 4 Chu Xingyun tidak memiliki masalah seperti itu. Tidak hanya energi di kristal roh warna-warni dapat diserap tanpa batas. Dan kecepatan penyerapannya sangat cepat. Dibandingkan dengan Raja Serigala Biru. Tulang roh berwarna-warni yang diserap oleh avatar keempat dalam satu hari sudah cukup untuk diserap Raja Serigala Biru selama beberapa tahun, bahkan puluhan tahun. Meskipun di medan perang Suire Senior. Karena langit dan bumi tidak ada, hukumnya tidak lengkap dan dunia pada dasarnya tidak berguna. Tetapi pada dasarnya tidak berguna, tidak sepenuhnya tidak berguna. Paling tidak, ini menyerap dan mencerna tulang roh warna-warni, yang puluhan juta kali lebih cepat daripada penduduk asli dari medan perang Taiko tingkat tinggi. Dalam 100 tahun ketiga setelah Chu Xingyun pergi, Avatar ke-8 berhasil membangun 3.000 kota banteng liar di atas padang rumput sapi liar. 3.000 kota banteng liar ini semuanya terbuat dari batu bata biru yang dipecat. Meskipun sementara, dari 3.000 kota raksasa ini, setiap kota hanya dapat menghuni ratusan ribu orang, hanya kota kecil. Tetapi di waktu berikutnya, selama kota-kota kecil ini dikelilingi dan diperluas dalam lingkaran, 3.000 kota super raksasa dapat dibangun. Dan, dalam abad ketiga, Avatar ke-8 berhasil meningkatkan populasi barbar dari 60 juta menjadi 300 juta. Sekarang tujuan ini tidak hanya berhasil diraih, bahkan telah melampaui rencana No. 8 Doppelganger, setelah lebih dari 300 tahun dorongan kebijakan dan publisitas dan pendidikan. Kesadaran orang barbar telah terbalik. Meskipun saya masih tidak suka kesuburan. Tetapi dalam kesadaran setiap orang, mereka sangat mengakar dalam kesadaran bahwa banyak orang kuat. Karena itu, sekalipun Anda masih tidak suka punya anak. Namun, suku barbar memperlakukan kesuburan sebagai hal terpenting untuk reproduksi dan perkembangan etnis. Suka atau tidak, Anda harus dilahirkan dan istimewa. Setelah populasi suku barbar mencapai 300 juta, mereka tidak dikontrol oleh Doppelganger nomor 8, tetapi terus dilahirkan dalam kehidupan istimewa. Dalam hal ini, Avatar ke-8 juga sangat cemas. Anda tahu, setelah populasi barbar terlalu besar, mangsa di padang rumput barbar tidak cukup untuk berburu. Setelah populasi barbar terus berkembang, maka suku barbar akan segera mulai kelaparan.
Dalam keputusasaan, Avatar ke-8 memberi perintah. Di bawah perintah Avatar ke-8, kaum barbar mulai merebut kembali tanah di sekitar 30 kota barbar dan menanam rumput barley yang paling disukai orang-orang barbar. Ketika daging menjadi langka, perlu mencari makanan alternatif sebanyak mungkin. Harus mengatakan, jika Anda beralih ke keluarga serigala biru, kebijakan seperti itu tidak akan berhasil. Pepatah lama baik, serigala berkelana ke seluruh dunia, dan itu semua tentang makan daging. Anjing tidak bisa mengubah apapun di seluruh dunia. Kalimat berikut diabaikan untuk saat ini. Sejauh menyangkut kalimat pertama, baik binatang serigala biru maupun orang-orang dari keluarga serigala biru adalah hewan karnivora murni tanpa daging dan darah. Suku barbar berbeda, sapi dan binatang buas liar, tetapi herbivora murni. Meskipun orang-orang suku barbar bisa makan daging, mereka juga bisa menjadi vegetarian. Meskipun orang-orang suku barbarian telah berhenti makan rumput. Tetapi jika itu adalah sayuran hijau, buah-buahan, gandum, dan sejenisnya, tetapi masih sangat suka makan. Itu karena orang-orang dari suku barbar, yang berasal dari sifat herbivora dari binatang barbar. Karenanya, metode ke-8 doppelganger, yang tidak mungkin, secara mengejutkan dipromosikan dengan lancar. Awalnya, orang-orang suku barbar menolak reformasi ini. Tapi setelah benar-benar makan jelai, gandum, dan jagung, orang-orang dari suku barbar, tetapi berkata dengan tulus benar-benar harum. Di bawah promosi kuat dari Avatar ke-8. Dengan kerja sama penuh dari 300 juta orang barbar. Secara bertahap, suku barbar berubah dari negara berburu menjadi negara petani dan pastoral. Saya dulu berburu daging dan binatang. Sekarang setelah domestikasi, digunakan untuk membantu menarik bajak dan mengolah ladang. Meski sesekali masih menyembelih sapi dan domba, perbaiki makanan. Tapi sebagian besar waktu, suku-suku barbar memakan semua jenis jagung, buah-buahan dan sayuran. Karena saya tidak pergi berburu lagi, tingkat kematian para prajurit barbar telah sangat berkurang. Di masa lalu, 9 dari 10 anak laki-laki dari suku barbar meninggal sebelum usia 30. Mereka yang benar-benar dapat hidup sampai 100 tahun, saya khawatir tidak akan ada lebih dari 100. Karena kebutuhan untuk pergi berburu, anak-anak sapi liar ini dalam bahaya kapan saja. Setiap kali sebuah tim pergi berburu, itu mungkin yang terakhir kali. Setiap kali Anda meninggalkan desa, Anda mungkin tidak akan pernah kembali. Tapi sekarang, segalanya telah berubah. Di bawah kebijakan doppelganger nomor 8, sistem pemisahan antara militer dan sipil diterapkan. Setiap anak barbar harus diuji bakat dan potensinya sejak usia 3 tahun. Hanya mereka yang memiliki bakat dan potensi badan perang di atas level 60 yang dapat bergabung dengan tentara. Bakat dan potensi badan perang di bawah level ke-60 hanya bisa warga sipil, petani, pengrajin, dan pedagang. Mereka yang memiliki bakat dan potensi tubuh perang di atas level 60 dapat menjadi pemburu, pergi berburu, dan mendapatkan banyak daging untuk suku barbar untuk menambah nutrisi mereka. Mereka yang memiliki bakat dan potensi di level ke-70 ke atas dapat menjadi prajurit. Di antara mereka, bakat dan potensi dari badan pertempuran 70 tingkat adalah pembela kota biasa. Bakat dan potensi badan perang tingkat 80 adalah pasukan reguler. Bakat dan potensi tubuh pertempuran tingkat 90 adalah umum. Bakat dan potensi badan perang tidak cukup, dan mereka tidak akan direkrut. Untuk pembangunan tentara barbar, Avatar nomor 8 menganut prinsip tidak pernah kekurangan dalam hal meluap-luap dan menolak untuk bersantai. Populasi barbar meningkat. Semakin banyak lahan kosong telah direklamasi menjadi lahan pertanian, ditanami jagung, gandum, dan berbagai sayuran. Tentu saja, meskipun namanya, ini tampaknya tanaman. Namun, apakah itu jagung atau jelai? Baik itu oatmeal atau aneka sayuran. Terus terang, itu semua rumput liar. Alasan menanam ini adalah karena orang barbar lebih suka makan rumput liar ini. Belum lagi, bagaimana orang barbar berkembang di sini. Di sisi lain, sisi serigala biru. Dalam 100 tahun ketiga setelah Chu Xingyun pergi, Avatar No. 4 Chu Xingyun, duduk di kota serigala biru. Strategi, menangkan ribuan mil jauhnya. Seluruh 3.000 kota klan serigala biru dikendalikan oleh Avatar keempat di tangan mereka. Akhirnya, setelah 50 atau 60 tahun pertempuran, suku serigala biru terluka parah. Kekuatan utama telah berkurang secara drastis. Melihat bahwa kekuatan utama semakin lemah, Avatar keempat terus menganalisis dan menilai. Setelah investigasi dan penelitian yang berulang, telah dikonfirmasi bahwa kekuatan utama telah melemah hingga ekstrim. Ketika itu begitu lemah sehingga sudah tidak berdaya untuk bertarung lagi. Avatar keempat akhirnya meninggalkan kota Raja Serigala Biru. Dari saat kota Raja Serigala Biru pergi, nasib seluruh klan Serigala Biru telah berubah. Sendiri, Avatar nomor 4 berjalan sepanjang jalan. Tiba jauh-jauh di dekat Wangcheng, di depan kota terdekat. Berdiri diam-diam di depan gerbang kota. Pada awalnya, penampilan Avatar nomor 4 tidak menarik perhatian semua orang.
Namun, dengan berlalunya waktu, semakin banyak biarawan klan Serigala Biru menemukan keberadaan Avatar No. 4. Tiba-tiba, lebih banyak pion Serigala Biru berkumpul di tembok kota, menunjuk ke Avatar keempat. Setelah lebih dari setengah jam, di mata semua orang mengejek. Dalam suara semua orang menunjuk dan berbicara. Jenderal nomor 1 di kota itu, yang memimpin sekelompok besar orang, dengan cepat bergegas. Sepanjang jalan ke gerbang kota, Jenderal Serigala Biru membuka gerbang kota untuk pertama kalinya dan dengan cepat berlari keluar kota. Berlari ke depan, Jenderal Serigala Biru jatuh pendek berlutut di depan pihak lain. Menghadapi pemandangan ini, orang-orang klan Serigala berwarna biru yang hidup di tembok kota tercengang. Jika orang yang berlutut adalah orang lain, semua orang tidak akan terkejut. Tetapi masalahnya sekarang adalah bahwa jenderal terhormat dari klan Serigala Biru yang terhormat, adalah penguasa kota ini. Di kota ini, Jenderal Serigala Biru ini memiliki hak tertinggi untuk membunuhnya. Mirip dengan keberadaan semacam ini, hanya ada 30 di seluruh keluarga Serigala Biru. Dari sudut pandang semua orang. Dengan kematian Raja Serigala Biru 50 atau 60 tahun yang lalu. Di dunia ini, tidak ada orang lain yang membiarkan penguasa kota mereka peduli. Tidak ada orang lain yang takut pada tuan rumah kota mereka. Tidak ada orang lain yang bisa membuat penguasa kota mereka rendah hati. Tapi jelas, baru hari ini, sekarang juga tepat di depan mereka. Dalam pikiran mereka, penguasa tertinggi kota, seperti antek menghadapi sosok kesepian di luar kota, dan melakukan 3 karunia berlutut, dan 5 mayat ke tanah. Dihadapkan dengan jenderal klan Serigala Biru yang berlutut dan berlutut, wajah nomor 4 tidak memiliki ekspresi. Mengangguk dengan dingin, Avatar nomor 4 berkata, kumpulkan pasukanmu, ikuti aku. Mendengar doppelganger nomor 4, Jenderal Serigala yang ganas mengangkat kepalanya dengan keras. Sangat mengagumi doppelganger nomor 4, mata serigala ganas yang bersinar sangat bersemangat, mata yang sangat gila. Setiap anggota dari perjalanan serigala yang ganas jelas bukan orang normal. Pada awal Taiko Labirin, mereka mengikuti di samping doppelganger No. 4. Pada saat itu, tugas yang dilakukan oleh Avatar keempat adalah memburu para biarawan suku barbar tanpa batas waktu, dan untuk memprovokasi perang antara suku-suku barbar dan suku-suku Serigala Biru. Karena misinya istimewa, mustahil bagi para biarawan Serigala Biru biasa untuk menerima pekerjaan. Dalam keputusasaan, Avatar nomor 4 harus memilih serigala yang ganas, haus darah dan haus darah untuk membentuk perjalanan serigala yang ganas. Bagi orang-orang aneh dari suku Serigala Biru ini, tidak ada yang lebih menarik daripada membunuh dan darah. Untuk perjalanan serigala yang sengit, inti itu 3.000 orang. Mereka tidak tahu tentang uang, hak, identitas, status, kecantikan. Permintaan untuk hal-hal luar ini juga sangat kecil. Tetapi hanya untuk pertempuran, untuk pertarungan, untuk darah dan pembunuhan, tetapi itu tergila-gila. Dan Avatar nomor 4, yang dapat mengatur mereka dan membakar serta merampok sepanjang jalan, adalah eksistensi tertinggi dalam pikiran serigala yang ganas. Mulai sekarang, serigala ganas mengendarai jenderal dan akhirnya menerima panggilan dan perintah dari Yang Mulia lagi. Ini benar-benar seperti Feng Xianyin bagi jenderal serigala ganas yang mengendarai kuda, dan kegembiraan batin tidak bisa digambarkan dengan kata-kata sama sekali. Melihat ekspresi, serigala jenderal yang ganas dan tak terkendali, nomor 4 tidak banyak bicara. Di waktu berikut, Avatar keempat berjalan jauh-jauh. Setiap kali dia tiba di kota, akan ada seorang jenderal ganas yang akan membuka kota dan mengetuk kepalanya, dan kota itu akan dibuang. Tentu saja, sepanjang jalan, Avatar nomor 4 tentu saja merupakan pilihan. Dalam 50 atau 60 tahun terakhir, tidak setiap jenderal yang ganas telah menjadi penguasa sebuah kota. 3.000 jenderal serigala yang ganas, yang benar-benar menjadi penguasa sebuah kota, memiliki kurang dari 300 orang. Semua orang hanya bisa menjadi jenderal, bukan penguasa kota. Namun, ini sudah cukup untuk klon No. 4. Pada awal 50 atau 60 tahun yang lalu, ketika Avatar keempat membuat rencana, banyak hal sudah diatur. Ambil, misalnya, rute yang diambil oleh Avatar keempat dan rute yang dilalui. Kota-kota ini sudah dalam rencana untuk Avatar nomor 4 sedini 50 atau 60 tahun yang lalu. Dalam 50 atau 60 tahun terakhir, sebagian besar energi dari Avatar nomor 4 juga telah dimasukkan ke kota-kota ini. Ada Avatar nomor 4 di belakang untuk membuat rencana dan menyelesaikan masalah, para jenderal ganas ini tentu saja dapat dengan mudah menjadi penguasa kota mereka. Adapun mereka yang lebih jauh dari Wang Cheng. Di era kekacauan dan kekacauan ini, bahkan berita sulit untuk dikomunikasikan, belum lagi instruksi, dan membantu mereka merencanakan. Saat ini, Avatar nomor 4 berjalan sepanjang jalan, terus mengumpulkan satu demi satu pasukan. Sepanjang jalan, di mana doppelganger nomor 4 berlalu, semua kota hanya memiliki 2 pilihan. Salah satunya adalah menyerah di Kaicheng, dan sujud untuk sujud. Baik hanya merebut kota Anda dan mengalahkan Anda untuk pengiriman. Sepanjang jalan, ada semakin banyak pasukan di sekitar Avatar keempat. Setelah menerima puluhan kota berturut-turut, jumlah pasukan di bawah klon nomor 4 melebihi 3 juta.
Bagi kota-kota yang menolak menyerah, Avatar keempat tidak akan berhenti di situ. Setelah meninggalkan bagian dari tentara, ia melanjutkan perjalanan. Meskipun Avatar keempat telah hilang, jenderal dan pasukan pengendara serigala yang ganas tetap ada. Jika Anda ingin menyerang kepala kota, itu jelas terlalu sulit. Tapi jangan lupa, di 3000 kota, ada orang-orang dengan pengendara serigala yang sengit. Meskipun tidak semua jenderal dari perjalanan serigala yang ganas telah menjadi penguasa kota. Tetapi bahkan jika campuran itu tidak baik, itu ada di dalam kota, seorang jenderal yang menentukan. Karena itu, di bawah kerja sama dari dalam dan luar, tidak ada ketegangan dalam pertempuran. Di bawah Perang Dunia I, serigala biru tingkat tinggi di kota mendorong semuanya keluar dari gerbang kota dan memenggal kepalanya. Kepala mereka ditumpuk menjadi menara kerangka untuk memperingatkan dunia bahwa mereka melanggar keinginan mereka, yang merupakan penghinaan terbesar di dunia. Di hadapan orang seperti itu, serigala ganas harus dihancurkan, dan tidak ada yang akan tinggal. Di mana Doppelganger No. 4. Satu kota pada suatu waktu atau kota itu terbuka untuk ditawarkan. Entah mereka harus terperangkap di dalam dan luar. Kota-kota yang menyerah itu lebih baik. Bahkan jika kota itu jatuh, manajemen puncak kota akan terus menggunakannya, dan tidak ada pembunuhan. Dan kota-kota itu menolak untuk menyerah. Tidak hanya kota itu sepenuhnya ditaklukkan di bawah kerjasama dari dalam dan luar. Bahkan semua pejabat tinggi di kota itu telah terbunuh. Menolak untuk menyerah, lalu mati. Perlu disebutkan, perintah pembunuhan itu tidak dikeluarkan oleh klon No. 4. Bukannya dia baik, tapi dia tidak peduli sama sekali. Semua perintah membunuh berasal dari para jenderal yang mengendarai serigala yang ganas, dan para pelayan yang mengendarai serigala yang ganas. Bagi mereka, semua orang yang tidak mematuhi yang mulia harus mati. Dengan kota-kota menyerah dan jatuh, jumlah pasukan di bawah Avatar nomor 4 juga meningkat. Karena Raja Serigala Biru terbunuh oleh Avatar keempat, seluruh keluarga Serigala Biru memasuki perang. Di masa perang, setiap kota memiliki sejumlah besar pasukan yang berdiri. Di daerah perkotaan dengan populasi 10 juta, secara acak, ada 3 atau 4 juta Serigala Biru. Setelah itu, bahkan Avatar nomor 4 sendiri tidak tahu berapa banyak pasukan yang dia miliki di bawah komandonya. Raja Kuda Darah Merah mengendarai tubuh. Setelah Avatar nomor 4 membuat lingkaran di sekitar wilayah Serigala Biru, kota-kota dan kota-kota jatuh satu demi satu. Kota-kota yang menolak untuk menyerah juga akan ditenggelamkan oleh pasukan orang-orang yang tak terhitung jumlahnya ke segala arah. Bahkan, salah satu kota bernama Blood Wolf City. Karena di depan kota, banyak bahasa yang tidak menyenangkan, memfitnah, dan kasar diucapkan ke nomor 4 non-tubuh. Akibatnya, seluruh kota ditebas oleh pengendara serigala yang marah. Seluruh kota super dengan populasi lebih dari 10 juta orang hancur total. Sejumlah besar kepala menumpuk bersama, membentuk gunung kerangka tinggi. Jenderal berkuda serigala yang ganas, adalah menggunakan gunung kerangka ini untuk menetapkan posisi tertinggi dalam menghormati kata dan hukum Taurat. Justru karena penampilan gunung tengkorak ini, kota-kota yang tersisa benar-benar kehilangan kepercayaan diri dalam konfrontasi. Bahkan beberapa pembela kota Serigala Biru dan pemilik kota tidak mau menyerah. Tetapi warga sipil di kota-kota itu tidak mau ikut dengan mereka. Jika iblis marah, jika seluruh kota dibantai seperti kota Serigala Darah, kepala itu terpotong dan ditumpuk menjadi Skeleton Mountain. Itu akan menakutkan. Karena itu, pada paruh kedua perjalanan, Avatar nomor 4 berjalan sepanjang jalan, dimanapun berlalu, semua kota hanya membuka pintu secara langsung. Semua suku Serigala Biru bersorak dan menyambut kedatangan Avatar No. 4. Menghadapi ini, Avatar keempat juga terkejut. Dari saat Anda melangkah keluar dari Blue Wolf City, hanya butuh 1 tahun sampai 3000 kota keluarga Serigala Biru disatukan. Pada dasarnya, dengan luasnya keluarga Serigala Biru, dalam waktu 1 tahun, satu-satunya hal yang bisa dilakukan sebenarnya hanya putaran. Bahkan, tidak mungkin memasuki kota untuk beristirahat dan makan. Kalau tidak, 1 tahun saja tidak cukup. Hitung kira-kira, bahkan kuda berdarah merah mengendarai tubuh pertempuran 90 tingkat. Ikuti rute terbaik dan buat lingkaran di sekitar keluarga Serigala Biru. Setiap kota Serigala Biru, jika Anda harus pergi sekali. Perkiraan konservatif, itu akan memakan waktu 1 tahun penuh. Di satu sisi, Avatar nomor 4 adalah kuda gagah, berbalik di 3000 kota Serigala Biru, dan keluarga Serigala Biru benar-benar bersatu. Namun, tidak ada yang akan berpikir bahwa semua ini datang dengan mudah. Ketika pertempuran benar-benar berhenti dan suku-suku Serigala Biru disatukan lagi. Dalam pertempuran terakhir ini, suku Serigala Biru kehilangan 30 hingga 40 juta prajurit. Meskipun 10 juta dari mereka terbunuh dan terluka dalam pertempuran kota pembantaian. Tetapi bahkan setelah dikurangi lebih dari 10 juta, kerusakannya masih sekitar 30 juta. Perang yang berlangsung selama 100 tahun penuh akhirnya berlalu. Ketika perang akhirnya berakhir, ketika suku Serigala Biru sekali lagi bersatu. Awalnya lebih dari 300 juta orang Serigala Biru, hanya 100 juta yang tersisa.
Perang itu kejam. Wanita-wanita tua, anak-anak dan anak-anak yang tidak cocok untuk bertahan hidup dalam perang semuanya mati. Hanya seorang beku yang kuat dan kuat, seorang pemuda ganas, yang dapat selamat dari perang. Jadi, meskipun populasi suku serigala biru telah menurun sebanyak 3 kali. Namun, di bawah baptisan perang 100 tahun, kekuatan keseluruhan keluarga serigala biru telah meningkat bukannya jatuh. Untuk waktu yang lama, keluarga serigala biru telah mengklaim sebagai seluruh rakyat. Apa yang disebut, semua orang adalah prajurit, hanyalah kata sifat yang berlebihan. Para wanita tua dan muda dan anak-anak dari suku serigala biru tidak memiliki kemampuan untuk pergi ke medan perang. Tapi sekarang, dengan berlalunya 100 tahun perang, keluarga serigala biru telah benar-benar mencapai tujuan menjadi seorang prajurit. Dari atas ke bawah, seluruh klan memiliki kekuatan tempur yang kuat. Berkelahi dengan kuda, Anda bisa menang. Berbeda dari Avatar ke-8, gagasan tentang Avatar ke-4 dan Avatar ke-8 hampir 2 ekstrim. Avatar ke-8 yang bertanggung jawab atas suku barbar percaya bahwa semakin banyak populasi, semakin banyak jenius akan muncul. Semakin banyak jenius, semakin kuat kekuatannya. Pandangan doppelganger nomor 4 sangat berbeda. Dalam pandangan doppelganger nomor 4, tentara itu mahal tapi tidak mahal. Sumber daya terbatas, dan sumber daya terbatas lebih hemat biaya untuk berkonsentrasi pada elit. Jadi, apa elitnya? Dalam pandangan doppelganger nomor 4, yang disebut elit tidak hanya bergantung pada bakat dan potensi. Elit sejati adalah mereka yang selamat dari kesulitan tetapi mampu menonjol. Kekosongan itu memiliki bakat dan potensi, tetapi ketika dihadapkan pada kesulitan dan bahaya, mereka diam atau tidak melakukan apa-apa, dan tidak ada gunanya sama sekali. Jadi, di bawah pemerintahan Avatar ke-8, suku barbar pulih, mendorong persalinan, dan memperluas kelompok etnis. Pilih jenius terkuat dari kelompok etnis besar, dan setelah pelatihan hati-hati, membangun pasukan terkuat dari suku barbar. Avatar nomor 4 menganjurkan pertempuran yang sebenarnya. Pada akhirnya, siapapun yang kuat dan siapa yang lemah, tarik ke medan perang untuk mencobanya, dan Anda akan tahu segalanya. Doppelganger nomor 4 lebih terlihat ditanam. Hanya mereka yang selamat dari 100 pertempuran tapi selamat adalah kekuatan yang sebenarnya. Mereka adalah orang kuat sejati yang merangkak keluar dari lautan mayat. Dari perspektif doppelganger, orang dengan talenta tinggi dan potensi yang dalam mungkin bukan elit sejati. Elit, bakat, dan potensi yang sejati haruslah sangat tinggi. Tidak ada peluang untuk sukses, dan tidak ada kebetulan. Ingin melalui 100 pertempuran, memanjat keluar dari kematian, tidak ada bakat, tidak ada potensi, apakah itu mungkin? Mungkin seseorang akan percaya tahayul tentang keberuntungan. Namun pada kenyataannya, keberuntungan tidak pernah terlalu sering menggurui seseorang. Dengan keberuntungan, mungkin seseorang dapat melarikan diri dari bahaya sekali, 2 kali, atau bahkan 3 kali atau 4 kali. Tetapi orang-orang yang ingin bertahan hidup 100 pertempuran, tetapi masih hidup sangat sehat dan lembab, tidak bisa mengandalkan keberuntungan. Pada tanggal 4, pertempuran utama pelatihan tempur yang sebenarnya. Hanya tentara yang telah diasah di medan perang yang benar-benar tak terkalahkan dan kuat tak terkalahkan. Mengenai siapa yang benar dan siapa yang salah, sulit untuk menarik kesimpulan untuk saat ini. Kedua arah mungkin benar, kedua arah mungkin salah. Tapi itu benar atau salah, pada kenyataannya itu tidak begitu penting dalam banyak kasus. Tidak peduli apakah itu avatar keempat atau kelima. Tidak peduli apa yang mereka pikirkan, benar. Selama Ken bersikeras untuk melakukannya, dia pasti bisa menjadi lebih kuat. Akhirnya, doppelganger nomor 4 melakukan perjalanan keliling kota dan menghabiskan 1 tahun menyatukan suku serigala biru. Selanjutnya, di bawah pengaturan avatar keempat, 3.000 penunggang serigala yang ganas akan menjadi tuan dari 3.000 kota keluarga serigala biru. 30.000 pengendara serigala yang sengit juga telah mengambil alih posisi penting. 33.000 pengendara serigala sengit ini telah lama setia di bawah pencucian otak klon nomor 4 selama ratusan tahun. Hanya karena seseorang tidak menghormati avatar nomor 4, mereka menjadi gila, membantai seluruh kota, dan membunuh puluhan juta orang. Ini menunjukkan betapa agungnya dan hebatnya avatar nomor 4 di benak mereka. Sangat mulia sehingga tidak bisa mentolerir siapapun dan tidak memiliki rasa hormat. Bahkan jika itu hanya berbicara, itu sama sekali tidak mungkin. Karena itu, 3.000 penunggang serigala yang ganas akan menjadi pemilik kota. 30.000 serigala yang ganas mengendarai pelayan untuk menjadi kota tingkat tinggi. Akibatnya, avatar nomor 4 berkuda melalui serigala yang ganas, dan benar-benar menggenggam seluruh keluarga serigala biru di tangan mereka. Selama beberapa dekade berikutnya, avatar keempat, serta avatar ke-8, terus mengkonsolidasikan aturan kelompok etnis. Akhirnya, ketika abad ketiga setelah Chu Xingyun pergi, kedua avatar sepenuhnya menyelesaikan kontrol kelompok etnis. Pada saat bersamaan, avatar nomor 1 dan 3 juga sepenuhnya membangun Taiko Labirin, 9 lantai pertama, menjadi sistem yang tiada banding dan dunia uji coba yang sangat baik.
Setelah memasuki labirin, para pemuda tampan dari Serigala Biru dan suku Barbar dapat mengikuti latihan langkah demi langkah dan mengikuti rute latihan. Tingkatkan kekuatan dengan cara yang paling masuk akal, paling efisien dan tercepat. Dan lantai 10 Suire Labirin. Pada avatar kelima, keenam, dan ketujuh, semua raja binatang berjiwa mayat di lantai ke-11 Taiko Labirin akhirnya benar-benar dibersihkan. Sejauh ini, 3.000 wahana serigala darah merah, secara resmi dipromosikan memiliki potensi pemanah serigala tubuh perak tingkat 90 tingkat. Selanjutnya, ketiga avatar yang harus dilakukan adalah menjelajahi lantai 12 Taiko Labirin. Lihatlah penembak serigala emas legendaris, apakah itu di lantai 12 dari labirin kuno itu. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, 300 tahun setelah Chu Xingyun pergi, itu berlalu. Dengan upaya avatar 1 hingga 8 sepanjang waktu. Akhirnya, klan Barbar dan klan Serigala Biru benar-benar ada di tangan mereka. Dan pada saat ini, Dewa Chu Xingyun tiba di langit berbintang yang luas di luar medan perang senior Taiko. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.